Salam sehat. Di video bandarmologi BEEF ya. Jadi selama ini saya mendasarkan diri sama volume ya, jadi mencari saham yang aktif secara volume ya, tetapi ya mengabaikan bandar ya, boleh dikatakan mengabaikan bandar. Saya mulai tertarik lagi melihat bandar yang menunggu saham tersebut. Dalam hal ini adalah BEEF yang IPO pada tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2024. Tepatnya 20 ya, ini bukan 19 ya, 20, karena tadi rencana pas market berjalan tapi belum sempat, jadi tadi tertulis 19, harusnya 20 karena ini udah sesi malam ya. Kita lihat apa namanya ya, sebentar kita lihat ya. Sekilas tentang perusahaan ya, yang BEEF di sini Anda baca sendiri ya. Ini ada daging, ayam, dan seterusnya. Saya menekankan ke bandar, di mana saham yang beredar ini isu histori, jadi riwayat saham, di mana saham publik di sini ya 376 juta lebih, setara dengan 20%. Sedangkan share founder atau founder share itu 1,5 miliar ya. Jadi komposisi saham pada waktu IPO ya, ini manual ya karena nggak ada cara lain selain manual. Seperti ini, 20-80. Seiring berjalannya waktu, nah ini yang bikin saya bingung, tapi abaikan aja lah, kita berdasarkan data yang ada aja. Di sini kok tiba-tiba per hari ini ya, saham pabriknya menjadi 1 miliar ya. Di sini padahal 1,5 1,8 ya, semuanya total saham ya. Nah, di sini kok tiba-tiba muncul, nah kalau total share kan 7 miliar. Di sini padahal 1,8 miliar. Ya, angka dari mana saya nggak tahu. Apa reg issue atau apalah, nggak tahu ya, karena di saham memang banyak variabel, tapi yang jelas ini realnya saham pabriknya 1,4 miliar, sedangkan saham yang di founders share itu 5,7 miliar, tetapi komposisinya masih sama 20%, 80% ya. IPO 4 tahun yang lalu apa 5 tahun yang lalu ya, cukup lama udah ya. Jadi mungkin datanya agak acak-adut ya, karena memang mungkin ada data yang tertinggal atau ya misalnya stock split, reg issue, kita nggak tahu ya. Dimana BEEF ini itu bernama PT Estika Tata Tiara Tbk, di mana underwearnya underwriternya itu AI, yaitu UOB Kay-Han Sekuritas, di mana harga IPO-nya 340. Nah,
di sini market cap sekarang itu 1 T. 1 triliun. Kita langsung ke, kita lihat chart dulu ya. Kita lihat chart dulu. Ini adalah BEEF. Ini ada 2 hari volume ya. Kenapa saham ini masuk screening? Karena ini ada volume ya. Tapi terlambat, harusnya belinya kemarin. Ya. Tapi ya nggak ada duitnya juga ya kalau semua mau dibeli. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar pembelajaran, disclaimer on. Nah ini posisi 1 tahun ya, kurang lebih seperti ini. Dimana stokastik di area overbought ya. Terus MACD ini udah golden cross ya, golden cross. Di sini MACD juga golden cross, dimana histogram di atas 0, pertanda ya berbalik arah ya. Mudah-mudahan benar-benar, bukan hanya PHP. Ini selama 5 tahun ya. Chart selama 5 tahun bentuk seperti ini. Ya bagus sih ya, ini disupport ya, disupport, mantul ya. Masalahnya mau terus ke utara atau pullback atau ya membentuk false ya. Jadi pullback. Karena emang IHSG tidak baik-baik saja, di mana dolar mencapai harga 16.000 lebih. Ini chartnya, kita kembali ke bandar. Ya. Di hari Jumat ini, tanggal 20 Desember, di mana IPO di hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, harga IPO 340, harga sekarang 151. Hari ini naik 14,3%, turun dari harga IPO 55,5% ya. Dimana kalau ingin ke harga IPO itu diperlukan kenaikan 125%. Jadi memang saham ini tergolong di bawah. Ini shareholdernya, saham publiknya atau public share. Ini founder share, ini 5,7 miliar, publiknya 1,4 miliar, total 7,1 miliar. Kalau dalam persentase 20% saham publik, 80% saham founder share yang di hold. Ini ya, 80%, saham publiknya 20%. Ya, ini data kekinian ya, data terakhir itu posisi seperti ini. Jadi tidak ada perubahan selama posisi saham publik dan saham founder share ya, sini porsi saham waktu IPO seperti ini 20% 80, porsi saham no sekarang 20% 80%. Nah, kita ke yang jual dan beli selama 5 tahun ya. Data ini 5 tahun ya, jadi ya mungkin terlalu bias bisa ya, kalau pingin ya coba cari data 2 hari seminggu ya, seminggu ini seperti apa secara saham, secara bandar ya. Ini bandar secara 5 tahun, yaitu dari berdiri IPO sampai sekarang. Ini gambaran besar ya. Jadi banyak yang nyangkut, yang jelas, karena harga IPO sekian, harga IPO 340, sekarang 151. Di mana CP itu 48%. Memegang kueh saham BEEF ini.
SQ 38,96%. Nah, kalau seperti ini, ya anggaplah ini sebagai penunggu saham tersebut, CP dan SQ. Yang lainnya ya DX 4,23, PD 2,04%. Ya, relatif kecil ya dibanding dengan dua giant ini. Ya karena bandarmologi itu prinsipnya adalah follow the giant. Jadi kita mengikuti raksasa. Ya, kita kecil, retail, kita ikut raksasa. Nah, jumlah yang net buy ini sekian di total menjadi 1,6 miliar. Jadi melebihi saham publik ini yang 1,4 ya. Ini agak bingung juga, agak rancu ya. Jadi kalau saham yang beredar 1,4, sedangkan yang di buy sell itu 1,6. Di mana kelebihan? Jadi seolah-olah ada kelebihan pembelian dari yang seharusnya 1,4 1,6. Jadi ada kelebihan 190 juta lembar. Ya. Lembar. Nah, yang harusnya 1,4. Nah, itu ya siapa yang bisa bantu jelasin ya. Tapi kita cari intinya aja. Itu yang di buy pada prinsipnya memang 1,6 ya. Di mana 48% ya. Bentar ya. Ini dari free float ya. Jadi 55 itu dari free float. Tapi kalau ini 48% itu dari betul-betul saham yang dibeli. Ya. Karena free floatnya kan 1,4, kenyataannya 1,6. Nah, kita ikut ini aja. Saham yang dijual belikan, CP menguasai 48%, SQ 38%, dan seterusnya. Sedangkan yang jualan, ini IF, ini dengan harga 88, murah banget. Coba kita lihat chart ya. Oh, memang pernah deng ya. Pernah harga di bawah 88 juga ya, pernah. Jadi dia nyerok ya. Jadi if mungkin CL atau gimana nih if ya. Dia jual 88, YU jual 136, CD jual 152 dan seterusnya. Dimana if jual 27%, YU jual 18%, CD jual 14% dan seterusnya. Di sini peran asing minimalis karena cuma 1%. Ya. Banyak yang jual malah asing. Nah, itu posisi buy dan sell. Kita visualisasi ke dalam bentuk chart. Jadi yang beli CP249, maksudnya CP29 dari sini ya, 2949 ya. Ini 48,9 jadi dibulatkan 49. Kemudian SQ 39%, lainnya sisanya. Jadi kita konsennya ke CP dan SQ. Giant-nya ya, giant di saham BEEF. Sedangkan yang jual itu IF 28%, GU 19%, CD 14%, SQF 12%.
lainnya retail atau kecil-kecil ya. Jadi seolah-olah saham ini diakum oleh CP dan SQ. Free float after buy dan sell. Di mana buy 89%, buy sell ya 80%, sedangkan masih di hold minus 11%. Ya, ini porsi saham, total share, buy dan sell 21%, free float minus 13%, share-nya 76%. Ini ada sedikit confuse ya. Dimana saham ini kok minus 3%. Ini karena tadi ada kelebihan dari saham publik. Ya, jadi ini tadi agak rancunya di sini ya. Tadi saham publiknya sekian kok jualnya lebih dari saham publik. Apakah shareholder jual atau founder share jual, tapi kok masih 20%, 80%. Ya, tapi nggak penting banget ya, wajar karena data 5 tahun ya. Kalau cuma 2 hari 3 hari ya kemungkinan selisih seperti ini kelihatan. Tapi ini 5 tahun ya, jadi nggak masalah. Kita cuma ini aja. Kalau ini fix CP dan SQ yang beli, nggak mungkin salah kalau yang ini. Persentasenya aja mungkin yang ya bisa salah dikit ya. Ya ini. Saya kira itu. Jadi ketemu giant-nya itu CP dan SQ, di mana tidak ada perubahan kepemilikan saham. Nah, jadi kita kalau ada CP atau SQ beli berarti giant akum. Ya, saya kira itu. Kita kembali ke judul. Bandarmologi BEEF. Maaf ya kalau ada noise ya, karena memang ini bukan di studio ya, di pinggir jalan. Kaki 5. Salam sehat.